Mari bersama-sama pada siang hari ini boleh kita sejenak bangkit berdiri. Kita mau bersatu di dalam doa. Kita mau naikkan pujian dan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Atas sepanjang minggu ini Tuhan sudah memberkati setiap kita dengan begitu luar biasa. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa Bapak Ibu Saudara. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua yang kami sudah terima sepanjang minggu ini Tuhan. Kami boleh menikmati keindahan dari karya-karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan pada hari ini, pada hari minggu ini Tuhan, kami bersama-sama dengan keluarga kami bersama-sama dengan setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami rindu bersatu hati, memuji, menyembah Engkau, menyenangkan hati-Mu dengan semua yang kami miliki Tuhan. Mari Engkau yang ada di tengah-tengah setiap kami, Engkau duduk di atas tahta pujian kami Tuhan. Dan Engkau boleh disenangkan atas dupa yang harum Bapa. Kami mengucap syukur Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap memuji nama Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Nyanyikan pujian dari hati-Mu Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Dia ada di tengah kita. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Amin. Katakan Tuhan, kuasa-Mu. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlukan.
bersama-sama pagi hari ini kita mau hampiri tahta Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dengan setiap kerendahan hati di antara setiap kita. Angkat tanganmu tinggi. Naikkan ucapan syukur kita. Katakan thank you Lord. Yes Lord. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau sediakan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan kasih-Mu. Kasih-Mu ya Tuhan, Kau limpahkan bagi kami Tuhan. Kau sediakan bagiku.
segala kebaikan-Mu, buat segala karya-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang selalu melimpahkan hidup kami dengan kasih karunia-Mu, dengan anugerah-Mu yang tidak pernah terbatas. Walaupun mungkin setiap kami tidak layak untuk menerimanya, tapi karena kasih-Mu Engkau berikan secara cuma-cuma Tuhan. Sebab itu Tuhan, siang hari ini kami datang dengan membawa hati kami. Kami datang dengan membawa pujian penyembahan kami yang terbaik. Hanya untuk menyenangkan-Mu, hanya untuk memuliakan nama-Mu. Sebab satu yang kami tahu dan kami percaya, hanya Engkau Tuhan yang layak menerima segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Yang terbaik kami mau beri hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari perlahan saya undang kita bangkit berdiri. Sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Berikan pujian yang terbaik bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Kami bersuka atas perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Selamanya kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada. Katakan tiada janji, tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Sebab seumur hidup kami mau menyembah, kami mau memuliakan satu nama yang berkuasa, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal untuk selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan yang siap bersuka cita sama-sama kita katakan amin. Makanya kita percaya kebaikan Tuhan tidak pernah berubah dulu sekarang dan selamanya, amin. Lebih baik kita mau bersuka cita bagi Dia. Dengan iman percaya kita mau nyatakan tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
saudaraku. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu siang hari ini. Biarlah Engkau yang berbicara atas setiap kami, sebab hati kami terbuka Tuhan untuk menerima setiap perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Iman kami kepadamu Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Beritahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Dengan iman kita mau nyatakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Sambil perlahan saya undang kita bangkit berdiri, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ini setiap kami yang menyerahkan hidup kami penuh hanya kepadamu Tuhan. Hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup. Setiap kami percaya hanya Engkau yang mengetahui setiap hal baik dalam hidup kami Tuhan.
berserah hanya kepadamu Tuhan. Hanya Yesus penolong yang setia. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Beritahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap kami yang ada tempat ini. Engkau sucikan hati pikiran kami, supaya setiap kami boleh menangkap firman Tuhan, dan membuat kami lebih cinta akan firman-Mu, dan hidup di dalam firman-Mu, dan berakar di dalam Engkau. Di dalam situasi dunia yang semakin sulit dan berita-berita yang membingungkan dan menggentarkan hati, kiranya Tuhan Engkau sendiri memberi kemampuan, kekuatan kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mau melihat situasi dunia saat ini, situasinya sangat menggetarkan. Saudara akan bertanya-tanya karena berita begitu membingungkan semua. Jadi tema kita hari ini yaitu berbicara tentang iman dan nubuatan akhir zaman. Apa itu akhir zaman, saudara? Yaitu kita tahu bahwa ketika Yesus ada di dunia, Dia sudah berkata bahwa ini adalah zaman yang terakhir. Artinya, saudara, bahwa ada zaman yang disebut dari pelajaran zaman dahulu, yaitu zaman dibagi 3 bagian. Itu menurut pelajaran zaman dahulu dan sampai sekarang masih banyak dipakai oleh gereja-gereja, khususnya gereja Pantekosta karismatik. Yaitu zaman Bapa, ada zaman Anak, dan ada zaman Roh Kudus. Masing-masing itu punya waktu 2000 tahun dan 2000 tahun. Dan ketika Yesus turun ke dunia, Dia sudah berkata zaman terakhir, saudara. Ya akhir zaman lah ya. Dan di situ kemudian kita melihat bahwa Roh Kudus dicurahkan. Inilah kemudian kita bicara zamannya Roh Kudus. Itu menurut pelajaran itu. Dan inilah yang terakhir. Karena dikatakan kitab Yoel bahwa di akhir zaman Tuhan akan mencurahkan rohnya yang luar biasa. Saudara. Di akhir zaman, akhirnya zaman ini yang terakhir ini, zaman ini ya. Zaman akhir ini ada yang terakhir dari zaman akhir ini. Itulah yang kita katakan hari ini, saudara, bukan kita bicara tentang zaman akhir atau akhir zaman, tetapi kita lebih mengutamakan di zaman yang terakhir ini, posisi yang terakhir. Kita itu sekarang di terakhir dari zaman yang terakhir ini. Sehingga saudara hari ini kita harus menyelidiki dan belajar tentang firman Tuhan. Apa itu saudara? Perubahan dunia itu akan terjadi karena kelaparan. Karena juga kemiskinan. Karena peperangan. Karena bencana. Saudara. Karena teknologi. Dunia itu akan berubah. Contoh-contoh, saudara, kalau kita melihat, kalau orang mengalami bencana besar, dunia pasti akan berubah. Begitu ada peperangan seperti sekarang, dunia mulai berubah lagi. Teknologi muncul yang hebat, berubah lagi dunia ini. Bicara tentang kelaparan, bencana alam, juga akan ada perubahan.
Dan sekarang inilah perubahan yang terakhir untuk kita masuk, saudara, di akhir daripada akhir zaman itu sendiri. Kalau kita melihat dari penulis, seorang penulis yang bernama Charles K. Bishop, saudara, dia menuliskan bahwa kerajaan Romawi baru itu ada di Eropa. Itu dia tulis sekarang. Tetapi kalau kita melihat zaman dahulu, para pengkhotbah dan tulisan-tulisan zaman dulu sudah mengatakan bahwa memang Romawi baru itu ada di Eropa. Kenapa pada tanggal kita lihat itu 4 April, ya 4 April kalau nggak salah, atau 14 April tahun 1949, itu Eropa di Brussel mengadakan persatuan, yaitu 12 anggota NATO. Kenapa ini disebutkan, saudara, dari Eropa, baik antikris maupun yang lainnya? Karena mempunyai, saudara, kisah, yaitu dalam kitab Daniel pasal 2. Perhatikan ya, Wahyu pasal 12, Wahyu pasal 17, Wahyu pasal 13, selalu mengatakan, saudara, bahwa ya ada sebuah patung ataupun seekor binatang yang keluar atau seekor naga, selalu dikatakan berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan bertanduk 10 itu ada satu tanduk yang aneh, dan kemudian tanduk satu muncul aneh ini muncul juga satu. Sehingga itu disebutlah 12. Maka ketika Eropa ini, saudara, mulai membuat satu persekutuan dengan 12 anggota NATO di Brussel itu, maka semua para pendeta pengkhotbah mulai menyelidiki kitab akhir zaman ini. Dan kemudian mereka menjurus ke Eropa. Tetapi kalau kita membaca dalam kitab Mazmur pasal 83, itu, saudara, juga ada 12 negara, tapi yang bekas dari kerajaan Romawi, tapi yang ada di Timur Tengah. Jadi tinggal, saudara, melihat yang di posisi mana. Tetapi yang jelas, saudara, kalau kita melihat bahwa zaman sekarang ini situasinya sangat-sangat sulit sekali. Dan kalau kita melihat pelan-pelan, mengapa kalau kita melihat dari sisi Eropa yang dikatakan oleh para ahli, para pengkhotbah, teolog semua, yang mengatakan bahwa disitulah antikris akan muncul, kekuatan ekonomi, kekuatan negara yang akan mengubah dunia, sehingga dunia tidak lagi menyembah kepada Tuhan, tetapi menyembah kepada manusia patung, atau yang boleh dikatakan yaitu hak-hak asasi manusia. Sehingga melalui itulah kekuatan ekonomi, politik, semuanya 12 ini kemudian menjadi 30 negara. Dan siapa anggotanya? Anggotanya semua Eropa. Dan mantan dari kerajaan Romawi zaman dahulu. Termasuk Moldovia dan sebagainya. Kemudian mereka mau masuk di Ukraina. Dan disinilah saudara Rusia akhirnya marah. Sehingga terjadilah peperangan. Peperangan ini bukan bicara, saudara, siapa yang suka, siapa tidak suka. Karena tidak ada satu peperangan yang menyenangkan semua orang. Peperangan pasti menimbulkan bencana. Gitu. Tidak ada yang menang, semuanya akan hancur. Nah, buat apa kita bicara menang, tetapi kehancuran terjadi. Dan firman Tuhan berkata, saudara, bahwa tidak ada peperangan yang tidak berakhir. Semuanya itu ada waktunya berperang, ada waktunya damai. Ada waktunya sakit, ada waktunya sembuh. Dan semua itu di dunia ada waktunya. Itulah kita bicara tentang siklus. Sebab itu kalau kita meneliti sekarang, siapakah anggota NATO itu? Eropa. Tapi saudara akan bertanya, bagaimana dengan Amerika? Bagaimana dengan Kanada? Termasuk. Kenapa? Itulah orang-orang dari Barat itu. Ini dari versi seperti ini. Sehingga saudara-saudara melihat kenapa negara Kristen yang Barat ini, kita melihat ya termasuk Barat yang ada di Amerika, Kristen semakin merosot. Agama Kristen tidak boleh diajarkan di sekolah, saudara. Sekarang melalui hak asasi manusia, saudara lihat mereka melawan firman Tuhan. Yaitu mereka menentang, saudara, saya tidak boleh bicara terlalu banyak ini, karena ada negara-negara yang akan
melarang pendeta yang menolak tentang hak asasi, tentang perkawinan, dan tentang lain-lain ini. Tetapi mereka, saudara, akan berkata kalau seorang pendeta sampai menentang apa yang ditentukan, yaitu ini, perkawinan ini, saudara, maka pendeta itu akan dicopot, tidak boleh, saudara. Jadi kita sudah banyak kali tidak boleh lagi bicara kebenaran firman Tuhan melalui, saudara, hal seperti ini. Tetapi kalau kita melihat dalam Mazmur pasal 83, saudara, nanti selidiki. Ada 12 negara, ya, itu yang disebutkan dari ayat 3 sampai ayat 8, yaitu di Timur Tengah itu bekas jajahan Romawi semuanya. Inilah yang kemudian kita melihat mengubah kekristenan sehingga tempat itu dulu Kristen berubah tidak menjadi Kristen. Tetapi kalau di Eropa menjadi Kristen semua, sekarang berubah lagi, saudara. Jadi mereka sudah mulai tidak percaya Tuhan atau agnotisme. Bukan ateis, bukan komunis. Sedangkan kalau kita melihat negara komunis, itu bukan berpahamkan, saudara, bicara soal agama, tapi bicara tentang ekonomi. Justru kita melihat pertumbuhan kekristenan yang ada di Tiongkok, Rusia, dan yang disebut komunis itu muncul. Bahkan mereka, saudara, memakai firman Tuhan. Bahwa perkawinan yang seperti itu yang saudara yang disahkan di tempat Kristen yang menentang firman, di tempat yang disebut komunis ini melarang dan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita ini sekarang di tengah-tengah dunia yang lagi bingung, saudara. Kita lagi semuanya ini disodorkan satu hal yang membingungkan. Tetapi kembali lagi kita harus kembali kepada firman Tuhan. Kita tidak bisa mendengar berita ini, berita itu. Sebagai umat Tuhan kita harus kembali kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang dikatakan ya dan amin. Dan kalau kita melihat juga, saudara, ini kita tidak bicara politik. Tapi kita bicara sesuatu ini. Ya, sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita bicara menara Babel atau Babel pada Wahyu 17, saya tidak buka ayatnya karena ini kalau buka terlalu rumit bagi saudara. Tapi saya mau ceritakan sederhana saja. Itu bicara tentang ekonomi global. Kekuatan politik militer global yang akan menguasai dunia dan mengatur dunia. Dan inilah sekarang terjadi perubahan melalui peperangan. Jadi peperangan ini tidak bicara menang kalah, saudara. Tapi peperangan ini akan mengakibatkan perubahan pada pikiran manusia. Contoh-contoh saudara akan melihat, saudara, yaitu perubahan sekarang, perubahan yaitu dulu orang diam, sekarang berani bicara. Dulu negara yang kecil tidak berani ngomong, sekarang bicara, saudara. Dulu negara pro ini akan pindah ke sana. Dan kalau saudara lihat negara Eropa yang kuat NATO, sebagian sudah mulai bimbang ke tempat lain. Jadi ada perubahan. Di dunia ini tidak ada satu yang tetap, saudara. Yang hanya tetap itu firman Tuhan. Kalau saudara berkata, oh aku pro di sini. Sedangkan yang saudara pro, itu ada sebagian akan pindah ke tempat lain. Nah saudara, aku mau pro di sini. Yang di sini suatu hari akan pindah ke tempat lain. Kenapa saudara? Karena dunia ini berubah bukan lagi, saudara, soal paham. Dulu dikatakan oleh negara Tiongkok bahwa agama makanya ada komunis itu. Karena dikatakan, saudara, kalau paham agama akan menimbulkan peperangan. Karena agama perang, saudara lihat itu semua karena agama. Sehingga agama mulai diturunkan semua. Gitu. Hak asasi manusia, komunis, agnotisme, dan liberal semuanya muncul. Tetapi tetap perang. Kenapa saudara? Karena bicara keuangan ekonomi. Jadi bukan bicara soal agama lagi, saudara. Mau agama apa saja, negara agama saja, ya walaupun sama agamanya, walaupun sama saudaranya, dia akan tetap perang karena ekonomi. Kita juga sama gereja, saudara, keluarga saudara, ya. Walaupun dulu akrab akan berkelahi karena uang. Walaupun satu agama, satu gereja, satu komsel, satu keluarga tetap berkelahi karena uang. Uang ini sudah menjadi mamon, saudara. Makanya gereja sekarang mulai berubah. Ya, mendewakan
mamon. Bukan berarti kita tidak boleh mendapatkan uang. Saudara, kita boleh berusaha untuk kaya, tetapi jangan bertuhankan mamon. Ingat saudara, banyak kerap kali saudara, kita bertuhankan mamon, kita memakai Yesus saudara. Seharusnya kita bertuhankan Yesus, biar mamon itu tetap datang juga. Sehingga iman kita harus kembali kepada Tuhan. Inilah perubahan-perubahan saudara yang terjadi saat ini. Inilah akhir dari akhir zaman itu. Inilah semua orang akan dibuka pikirannya saudara. Mau melihat media yang bisa ngeracuni dia. Membuat media yang bisa membuat dia pro ini padahal bukan urusan negaranya dia. Sehingga keluarga berkelahi, gereja terpecah. Gara-gara politik. Dan itu ekonomi. Contoh yang terjadi, saudara, gereja Kristen Ortodok atau Katolik Ortodok yang ada di Rusia sebagai saudara pemimpin tertinggi. Ketika ada peperangan, langsung dari Ukraina yang di bawah Kristen Ortodok atau Katolik Ortodok, dia keluar. Dia bikin Kristen Ortodok versiku Ukraina. Ketika terjadi peperangan sekarang itu dulu, pada tahun 2014. Sekarang pada tahun 2020 ini sekarang ini 22, apa yang terjadi? Gereja Kristen Ortodoks yang ada di Amsterdam, yang ada di Eropa, rame-rame keluar daripada bawahan Kristen Ortodoks Rusia. Padahal nggak ada urusan. Tapi rakyatnya ini mungkin diancam kiri kanan atau pro kiri kanan. Sebenarnya agama itu Kristen itu mendamaikan. Saudara, ketika mereka berkelahi, kita tetap bersatu. Walaupun mungkin pendapat kita berbeda, tetapi itu tidak boleh masuk di dalam iman kita. Iman kita berbicara tentang perdamaian. Mungkin pikiran kita berbicara tentang yang lain. Tetapi iman tidak bisa bicara tentang ekonomi. Iman bicara tentang kebenaran firman Allah. Pikiran masih bicara tentang ekonomi. Kalau sampai saudara pikiran kita mengalahkan iman kita, itulah gereja, itulah dunia sudah mendekati akhir. Karena bukan Tuhan lagi yang disembah, tapi ekonomi. Saudara lihat sekarang, dunia sudah terjepit ekonomi. Kenapa saya katakan demikian? Semua sudah mengalami kesulitan. Krisis pangan sebentar lagi, krisis energi. Yang dari satu blok yang kuat, yang kirim senjata untuk bantu yang satu. Tapi dia ngomong, saya tidak ikut campur. Saya mesti tetap sama ini. Untuk apa? Karena energi. Jadi bukan prinsip lagi. Betul nggak saudara? Walaupun dia bilang, itu musuhku. Tapi aku tidak mau terlalu banyak ikut campur. Karena aku butuh ekonomi. Jadi semua akhirnya kita bicara, saudara, ekonomi. Sehingga dunia ini sekarang bukan dijajah oleh paham ateis, komunis, agnostisme. Tapi dunia ini dan kekristenan lagi dijajah oleh namanya mamonisme. Jadi semua benar salah karena keuangan. Sehingga kalau saudara punya uang banyak, jangan membuat paham baru. Tapi perkuat iman kekristenan kita. Dan pakailah uang itu untuk memperkuat iman orang lain. Bukan paham, bukan pandangan yang baru. Tapi back to Jesus teaching. Itulah sebenarnya kebenaran. Kita lihat dulu firman Tuhan di dalam kitab Roma. Roma 12 ayat 1 sampai dengan 6. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu sejati. Itulah iman sebenarnya. Jadi bukan memberikan tubuh kita kepada pandangan-pandangan dunia, sehingga kita tidak mendamaikan, tapi kita membuat tambah kacau. Karena kita, saudara, ya ibaratnya pro kanan, pro kiri, walaupun saudara cocok sama ini, saudara nggak usah dikomporin, nggak usah ditambah kayu supaya apinya jangan besar. Contohnya sekarang Eropa, saudara, kalau kita bicara Eropa, Tiongkok, negara lain berkata, kalau mau damai, ya jangan dikirim senjata. Kalau dikirim senjata, ya nggak mungkin damai. Kalau mau damai, harus di stop aja, dirundingkan, selesai. Nggak sampai hancur, saudara. Tetapi nyatanya beda. Ya apa yang saya katakan kembali, ya saudara akan pelajari di koran, kita nggak bicara seperti itu. Tapi iman kembali kepada firman Allah tidak bisa kembali kepada dunia.
Ingat saudara, kekristenan harus menjadi pendamai. Nah, pendamai. Yesus datang di dunia sebagai bangsa saudara Israel Yahudi. Tetapi dia tetap saudara memberkati, menyembuhkan orang yang bukan Yahudi walaupun visinya tetap untuk Israel. Itu jelas. Nah, jadi saudara tahu sekali, itulah ketika Yesus saudara diminta untuk seorang perempuan untuk menyembuhkan anaknya yang bukan orang Israel, Sirofenisia. Yesus berkata, nggak mungkin. Kalau saya terjemahkan dengan tafsiran saya, bahwa aku saat ini adalah untuk bangsa Israel. Prinsipnya. Tetapi orang itu berkata, walaupun aku ini seperti anjing, tapi boleh toh makan sisa-sisa remah-remah dari anak, yaitu Israel. Tetapi kemudian Yesus berkata, saudara, jadilah. Tetap itu berkat turun. Saudara. Dan kemudian kalau kita lihat bangsa-bangsa lain mendapatkan saudara hal yang bagus. Sehingga disitulah ketika Yesus mau dijadikan raja untuk orang Israel untuk berperang dengan Romawi. Tetapi Yesus tidak mau saudara. Justru dia mendamaikan semuanya. Dan dia berkata siapa pakai pedang akan mati dengan pedang. Dia saudara tidak berperang untuk melawan satu negara atau satu bangsa. Tetapi dia berperang melawan kerajaan kegelapan. Ketika dia ditangkap dan hendak saudara disiksa, raja itu berkata, bukankah aku seorang raja dan kamu juga katanya raja? Yesus katakan, kalau kerajaanku ada di bumi ini, pasti dia akan melawan kamu. Tapi kerajaanku bukan di bumi ini, tapi kerajaanku ada di surga. Sebab itu saudara, Yesus tidak mengadakan perang, supaya semua bangsa itu kembali kepada Tuhan. Tetapi kekristenan sekarang sudah terpecah-pecah, saudara. Pandangannya. Saya punya pikiran beda, saudara punya pikiran beda. Tetapi kita harus kembali menundukkan pikiran kita kepada firman Allah. Supaya kita menjadi pendamai. Mungkin orang tua juga akan sama, saudara. Dia lebih sayang anaknya di sini daripada di sini. Sehingga dia mulai, saudara memberikan harta banyak, di sini kurang. Nah, ini saudara pikirannya. Tetapi saudara kita harus kembali kepada iman. Jadi jangan sampai pikiran mengalahkan iman. Kalau pikiran mengalahkan iman, itulah yang terjadi di zamannya Adam dan Hawa. Imannya kalah karena pikiran yang disodorkan oleh iblis. Makan buah ini kamu akan menjadi seperti Allah. Pada imannya berkata tidak boleh. Saudara, hati-hati. Ini saya ingatkan kepada saudara. Karena gereja sekarang harus ada komsel. Karena suatu hari gereja seperti ini masih oke. Suatu hari akan dicepet lagi. Saudara, dicepet kalau sampai ada kekuasaan, ada hak asasi manusia, ada ini, ada itu. Gereja nggak boleh ngomong ini, ngomong itu. Kita akan menyempit, nggak bisa. Di media saja, saudara. Sekarang ada saya waktu khotbah. Kemudian tidak boleh masuk di YouTube. Saya tanya kenapa gak boleh masuk? YouTube melarang karena ada kata-kata tertentu. Tolong kata-kata apa? Betul. Kata-kata apa? Ada dua kata-kata. Maksudnya ada dua pandangan dari media ini. Satu, kalau menyebut negara di mana dia yang pro, tapi ini tidak bicara soal perang loh. Ini yang dulu. Zamannya COVID, saudara. Belum bicara perang. Jadi, tidak keluar. Contohnya umpama saya bilang, jangan saudara umpama vaksin dengan umpama contoh ya dengan ABCD lebih aman dengan ini, mungkin itu merugikan dia, langsung ditutup. Tapi saya tidak bicara itu, saya belum tahu saudara, saya nggak pernah ngomong itu karena itu haknya setiap orang. Ada juga mungkin saudara ditutup karena mungkin saudara saya bicara tentang corona, COVID. Ketika ngomong, ya saudara hati-hati, sekarang COVID mungkin bagi negara tertentu ini membuat saudara mungkin mau bicara tentang COVID apa gitu loh. Padahal saya nggak bicara apa-apa. Nah disinilah letaknya sekarang saudara gereja ini sudah mulai dikunci mulutnya. Sebab saudara harus masuk di dalam komsel, tidak bisa tidak. Ketika saudara mendengarkan YouTube, jangan cuma mendengar khotbahnya. Saudara di komentar itu tulis firmannya. Jangan komentarnya, ya khotbahnya bagus, orangnya nggak bagus. Atau saudara ngomong, orangnya bagus, khotbahnya salah. Itu kan menurut saudara. Lebih baik kalau saudara nggak cocok, jangan nyinggung perasaan orang lain.
ayatnya saja keluarkan atau enggak komentar. Karena kita tidak boleh membuat satu kerusuhan. Saudara, kita punya paham, orang punya paham, kita harus jadi berkat bagi banyak orang. Itulah, terus kita lihat dulu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Ukuran iman tidak bisa dipaksakan. Yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nanti kita akan lihat ini. Terus, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Bukan dengan pengetahuan kita. Bukan dengan kekuatan ekonomi atau kekayaan kita. Tetapi dengan iman kita. Banyak sekarang saudara melihat nubuatan itu bukan dari iman lagi. Dari pengetahuan. Dari ramalan. Dari perkiraan. Saudara. Bukan lagi bersumber kepada Tuhan. Sehingga saudara hari ini saudara harus punya iman yang kuat. Suatu saat saudara ketika tahun yang lalu. Di Indonesia ada namanya robot trading. Pasti tahu semuanya. Ketika dimunculkan di TV, semua orang tertarik. Ya, kita cuma lihat, oh ya, teknologi bagus. Tapi tidak lama lagi 3 bulan, saudara mulai kasak kusuk bicara tentang robot trading. Orang yang ikut, saudara, setiap bulan akan dapatkan keuntungan sekian persen. Setiap bulan. Sudah mulai, gereja mulai saudara. Termasuk di mana saya menggembalakan, sudah mulai ngomong-ngomong. Karena saya itu mengikuti akhir zaman. Saya mengikuti berita-berita dunia. Saudara, ekonomi, politik dunia, keuangan dunia, semuanya saya ikutin. Jadi saya banyak tahu, saudara. Jumlah kekayaan berapa emas yang ada di Rusia sekarang yang akan mau disanksi, tetapi ada di tempat dia 143 miliar dolar. Uang cadangan uangnya dia yang ada di New York Exchange ada berapa? 300 miliar dolar yang ditahan. Yang ada di Eropa berapa? 300 miliar dolar. Dan yang ada di Tiongkok itu ada disimpan sama dia. Dan ada yang di saya tidak kasih tahu saudara. Ya, jangan tegang-tegang lah. Saya ini mempelajari saudara, pelan-pelan semuanya. Jadi di sini robot trading akhirnya saya ngomong. Padahal itu urusan masing-masing kan. Karena begitu heboh, di Komsel mulai ada bicara robot trading. Saya sudah mendengar walaupun saya tidak ikut. Saya langsung di pastor message. Saya langsung di khotbah. Langsung di pastoral management, pertemuan pastoral management. Persekutuan para gembala kita setiap minggu sore, saudara, itu dihadiri kurang lebih 150 orang. Dari gereja kita semua yang pemimpin. Saya katakan, gereja tidak boleh ada namanya robot trading. Dan gereja melarang. Dan kalau ada yang ikut urusan pribadi, jangan libatkan gereja. Karena itu berbahaya. Ada 1, mungkin 2, 3 orang ngomong, tapi saya ngomong sampai 4-5 kali. Tapi ada yang mungkin ngomong ini, saya bilang pokoknya gereja tidak mau bicara soal bisnis di gereja. Pokoknya itu dilarang. Kalau saudara mau, ya di luar gereja. Tapi jangan sopotkan gereja, jangan ada di Komsel, saudara. Tetapi sekarang mulai satu persatu, saudara tahu di paling banyak yang kena jadi korban robot trading itu Bali. Bali. Kenapa Bali? Karena ekonominya lagi susah. Sudah 1 tahun lebih nggak punya uang. Saudara, pasaran semua ekonomi hancur.
dia terpaksa dengan uang apa saja masukkan ke robot trading. Karena nggak ada pilihan. Dan disitulah korban paling banyak. Dan kalau saudara lihat berita-berita, saya tidak boleh bicara siapa orang itu. Bahkan di gereja juga ada yang sampai 5 triliun, sampai saudara lebih itu ada. Dan itu salah satu dari ya orang-orang tertentu di gereja-gereja tertentu. Dan korbannya juga gereja. Jemaat Tuhan yang ingin kaya dengan cara cepat. Ya saudara. Tetapi saudara harus tahu segala sesuatu ada waktunya. Jangan tergiur dengan tawaran orang yang sepertinya nggak masuk akal. Yang nggak masuk akal itu hanya Tuhan yang memberikan kepada kita. Karena akal kita nggak bisa menangkap jalannya dia. Kalau manusia, saudara harus punya akal budi untuk memikirkannya. Ini saudara saya ingatkan itu terjadi. Dan sehingga di gereja kita mungkin ada yang korban. Tapi menurut saya sangat kecil sekali. Karena kita sudah bombardir saudara bukan dengan rudal. Tapi kita bombardir dengan kata-kata kepada ketua komsel, para gembala. Saya tidak melarang orang cari uang, saya tidak melarang orang dagang. Tapi tidak boleh lagi di komsel, di gereja bicara soal ini dan itu dan itu dan ini saudara. Kita harus bicara iman semuanya. Jangan sampai gereja menjadi tempat untuk memperkaya diri atau untuk bisnis, itu tidak boleh. Kita lihat saudara yang kedua. Perubahan diri dan kesatuan. Bersatu dan rukun. Tadi dikatakan kita satu tubuh walaupun anggotanya banyak tapi kita tetap harus satu. Karunia kita berbeda tapi kita tetap harus satu. Inilah saudara, di dalam peperangan tidak ada satupun yang menang, saya ulangi lagi. Yang menang hanya iblis. Karena nyawa-nyawa orang itu, saudara. Tetapi mengapa perang tetap ada? Karena firman Tuhan berkata, mau nggak mau perang itu ada. Gitu loh. Untuk apa saudara? Mungkin orang mempertahankan dirinya, mungkin orang ingin menguasai orang lain, gitu loh saudara. Begitu banyak motivasi dalam perang itu. Tetapi yang pasti saudara kalau kita melihat ada kesatuan sekarang ini, yang tadi saya katakan yang berupa Wahyu 12 itu naga. Berkepala 7, bertanduk 10. Itulah gambaran dari Romawi zaman itu. Dan kemudian dia berperang dengan bayi yang baru lahir. Nah itulah digambarkan saudara tentang Kristen dan Yesus. Akhirnya saudara ternyata semakin bertumbuhlah kekristenan. Sehingga saudara naga itu hilang. Ganti Wahyu 13 saudara ayat 1-2. Muncullah seekor binatang lain dari bumi itu, diberikan kekuasaan oleh naga yang berkepala 7, bertanduk 10. Untuk apa saudara? Saudara, diberikan kekuasaan. Nah inilah bicara Roma baru. Saudara, bentuknya baru. Berbentuk agama. Dan Wahyu 17 ada juga dikatakan seekor binatang, saudara. Tapi tidak sebutkan bentuknya, berkepala 7, bertanduk 10. Tapi ini bicara, saudara, bukan agama. Bicara ekonomi dan militer. Dan inilah di akhir zaman, saudara. Dari agama gereja, saudara. Dari ekonomi, dari peperangan, dari militer. Ini akan membuat dunia ini berubah. Dan satu-satunya, saudara, kita ini sebagai umat Tuhan seharusnya, saudara, kita harus memberikan damai. Tapi ternyata gereja sendiri, saudara, maaf saya mesti ngomong. Jangankan mendamaikan orang, di dalam gereja sendiri banyak kecekcokan. Di rumah tangga sendiri banyak berkelahi. Bagaimana kita mau mendamaikan orang? Oleh sebab itu kita harus belajar perubahan diri. Melalui karakter Kristus. Supaya kita ini jangan melihat orang lain, tapi diri kita. Belajar ngalah, belajar sabar, saudara. Jangan mengalahkan seseorang dengan kekerasan, saudara. Tidak ada satu kekerasan yang bisa saudara menang abadi. Tetapi saudara kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri itu memenangkan secara abadi. Kalau saudara melihat mungkin anak, mungkin teman, saudara mau pakai kekerasan dirubah sulit. Dia berubah karena takut. Suatu hari dia akan melawan. Tetapi kalau kita ngalah, kita layani, dia tambah
mungkin kurang ajar tambah ngelawan. Kita teman aja, nah, kita juga ada cara juga. Bukan berarti saudara tidak pakai kekerasan. Gitu. Tetapi orang itu dikalahkan dengan kelembutan. Orang itu dikalahkan dengan kasih. Jangan kalahkan dengan kekerasan, saudara. Makanya tidak mudah. Sebab itu kalau kita resolusi tahun ini adalah saudara menjadikan setiap hari bermanfaat melalui perubahan diri. Saudara, perubahan diri ini penting sekali. Jadi saya ingin saudara untuk berubah. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Mazmur 12 ayat 5. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang-orang yang menghauskannya. Jadi Tuhan itu saudara bukan berpihak kepada orang yang kuat, yang semena-mena. Tuhan itu berpihak kepada orang, bukan berarti orang miskin saja. Terus Tuhan bilang, oh kasihan miskin, saya bantu deh. Kamu nyuri gak apa-apa? Enggak, saudara. Tuhan itu selalu, saudara, berbelas kasihan, berpihak kepada orang yang lemah, yang miskin. Saudara, seperti Lazarus miskin tapi tidak berbuat jahat. Miskin karena ditindas, saudara. Bukan miskin karena bodoh, bukan juga. Ingat saudara, kalau kita sudah kuat, kalau kita sudah kaya, saudara, jangan kita menindas. Karena ada Allah di atas. Kerap kali kalau kita menjadi kuat, diperkuat oleh Tuhan, saudara, apalagi saudara, perbesar oleh Tuhan, kita kurang untuk memperbesar Tuhan dalam hidup kita, saudara, tapi kita memperbesar kekuatan kita dengan menindas yang lain. Mungkin kita seorang pengusaha yang besar, saudara. Ketika diberkati besar, kita bukan membesarkan Tuhan dalam kehidupan kita yang besar. Tapi kita menindas yang kecil, menghancurkannya, dan mengambil perusahaannya supaya kita lebih besar. Dia lupa kalau dia jadi besar karena Tuhan. Sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, ingat itu. Kita lihat dulu Amsal 14 ayat 31. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Bukan berarti besok saudara rame-rame, saudara cari orang miskin, ditaruh di rumah saudara gitu. Yang namanya berbelas kasihan itu ada, jangan menindas lah. Betul saudara ya. Saudara nggak bisa nolong banyak, jangan menindas. Itu paling penting. Kalau menindas itu Tuhan nggak suka. Berarti saudara menghina pencipta. Loh, pencipta, orang itu berarti kenal penciptanya. Tapi dia menindas. Sebab itu kalau saudara mau diberkati Tuhan, mau dipakai Tuhan, ya, jangan menindas orang lain. Percayalah saudara, kalau kita nindas, kita akan ditindas juga. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Gitu. Kalau saudara menabur baik, satu hari anak cucumu akan terima yang baik juga. Tidak bisa tidak, saudara. Ini yang terjadi. Dan inilah perubahan-perubahan diri. Ketika saudara melihat, ini perubahan ya, kita bicara dunia dulu. Ketika teknologi merubah manusia, yang muncul pertama adalah komputer. Wah, orang komputer, website, web itu, www. Wah, orang berubah semua. Kemudian kita melihat komputer ada di rumah-rumah orang. Orang bilang, wah komputer sudah zaman ini sudah terakhir, ini bagus. Muncul handphone. Mulai saudara komputer mulai goyang. Orang pakai handphone. Saat itu Nokia. Sekarang Nokia mungkin masuk ICU Mas Yan. Bukan saya katakan mati, nggak mungkin bisa bangkit lagi, saya nggak tahu. Muncul yang namanya BlackBerry. Orang BlackBerry semuanya. Wah, saudara borong sampai muncul yang kemudian saudara melihat Google, muncul iPhone, sampai orang untuk beli iPhone 4 yang di negara Tiongkok anak muda, dia jual ginjalnya untuk beli handphone iPhone. Kenapa? Reklame, promosi, propaganda. Dunia sudah dikuasai oleh media. Kalau saudara setiap hari baca media bisa, bagus. Tapi kalau tidak ada prinsip iman yang kuat perubahan diri saudara, saudara akan dirubah oleh media. Saudara akan dirubah oleh dunia. Tetapi kalau saudara kuat, saudara bisa merubah. Dan saudara menjadi bagian media yang baik. Itu penting sekali. Dan sekarang perubahan bukan teknologi lagi, saudara. Ini perubahan karena cuaca.
Sekarang perubahan karena perang dagang. Sekarang perubahan karena perang. Betul nggak saudara? Sekarang perubahan, saudara, mulai berubah. Dunia ini berubah. Saudara, dunia ini berubah. Setelah kena corona, dunia sudah berubah. Orang makan nggak boleh lebih banyak. Betul saudara? Pergi nggak sembarangan. Kalau nggak pakai masker ditangkap. Katanya hak asasi manusia. Saudara. Jadi kacau balau. Mereka yang ngomong hak asasi, sekarang mereka nahan. Karena demi keselamatan manusia. Jadi kita bingung semua, saudara. Kita harus kembali kepada firman Tuhan. Saudara, apa yang firman katakan kita harus ikutin jelas itu. Maka corona, saudara, kalau kita mengubah dunia, saudara, dunia sudah berubah semuanya, terutama saya melihat di Indonesia. Dulu kalau saya melihat dari satu kota ke arah selatan, karena itu kota di utara ya, di utara berarti. Kalau melihat ke selatan, selalu kelihatannya kabut. Tapi sekarang kalau saya melihat ke selatan, gunung itu kelihatan. Gunung itu kelihatan. Dulu ada sebuah apartemen. Saudara, kalau menghadap ke laut mahal, menghadap ke selatan itu murah. Sekarang saudara, orang-orang banyak tempat-tempat lari ke selatan. Kenapa? Karena kabut sudah nggak ada. Gunung kelihatan indah semua. Kenapa? Pabrik-pabrik banyak tutup. Berubah juga kan? Berubah juga kan? Jadi bingung dunia ini. Kalau ada perubahan cepat berubah sekali dunia ini. Sebab itu saudara, ya kita kembali lagi. Kita lihat aja poin ketiga langsung saja. Karena ini adalah namanya rolling power dan super cycle, ulang-ulang saya katakan. Ini perubahan kekuatan, kekuasaan, geopolitik dunia, geoekonomi akan berubah. Saudara, terma kekuatan ekonomi akan berubah. Saya sudah ulang-ulang ngomong. Super cycle, harga-harga komoditi semuanya akan naik. Saudara jangan akan berpikir lagi kalau harga itu akan turun seperti dulu. Mungkin bisa turun tapi nggak seperti dulu. Taraf hidup manusia akan naik kembali. Nah income naik, nggak naik ya pasti otomatis. Kalau saudara lihat kapal itu, kalau lihat air laut itu naik, nggak mungkin kapalnya tenggelam. Kapalnya juga pasti ikut naik. Kecuali kalau ditarik tali di bawah. Begitu airnya banyak lebih dari tali, ya kapalnya nggak bisa naik. Tenggelam. Sebab itu apa yang menggandoli imanmu hari ini? Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Sehingga ketika mulai saudara, dunia ini sudah mulai kebutuhan semua naik. Ingatlah bahwa Tuhan juga pasti akan memberi hal yang baik untuk kita juga. Kita tahu Tuhan yang ngatur semuanya. Jangan pernah takut saudara. Kita lihat hal yang ketiga. Yaitu sesuaikan dengan ukuran iman kita. Tadi saya sudah sampaikan. Sesuaikan dengan ukuran iman kita. Setiap orang itu punya ukuran iman yang berbeda. Tidak bisa tidak bisa dipaksakan, saudara. Yang bisa adalah dilatih, diajari, saudara, di gereja ini. Makanya gereja itu perlu ada supaya ukuran iman saudara setiap hari meningkat. Makanya ada seorang pemimpin yang punya iman lebih tinggi, pengetahuan lebih tinggi, itulah transfer iman atau transfer saudara firman Tuhan supaya saudara meningkat juga. Seperti hari ini, saudara. Kenapa saya baca berita-berita dunia ekonomi politik? Karena saya tahu saya tidak boleh saudara tidak mengikuti zaman. Sehingga saudara berkata, firman ini kuno. Tetapi firman itu up to date. Sehingga apa yang terjadi di dunia sekarang ini, firman sudah mencatatkannya. Amin. Sehingga seorang pendeta itu baca berita bukan supaya dia ikut dunia, tetapi dia melihat perkembangan dunia ini sesuai dengan firman Allah. Ketika dunia belok, dia tahu ini sudah belok. Ketika dunia ini sudah mulai hancur, dia tahu ini firman sudah berkata waktunya sudah dekat. Amin. Makanya banyak saudara saya melihat para hamba Tuhan karena tidak mengikuti berita, tidak tahu apa, jadi pikirannya pendek. Akhirnya dia cuma apa saudara? Baca buku-buku motivasi saudara. Akhirnya bicara, ayo saudara kalau kuat, saudara mesti melatih diri. Ketika saudara mandi ngomong, bicara dirimu sendiri, aku kuat, aku hebat. Yang ngomong bukan orang lain, yang muji bukan orang lain, muji diri sendiri, itu nggak tahan uji. Itu akhirnya saudara kita melihat seperti itu. Tetapi yang pasti kita lihat dulu, Yakobus 2 ayat 22.
Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Jadi kalau iman saudara tidak dilatih, iman itu tidak berbuah, saudara, dan tidak ada perbuatan dari iman itu mati. Tetapi kalau saudara berbuat sesuai dengan iman yang ada pada dirimu, iman itu akan menjadi sempurna. Ketika saudara berkata, kasihlah musuhmu. Saudara punya musuh. Walaupun saudara benci, setiap kali ingat benci, aduh ampuni Tuhan saya. Saudara lawan. Saudara lawan. Itu akan bertumbuh iman saudara. Pelan-pelan naik. Ketika saudara dijahatin orang, difitnah orang, saudara malah marah. Tapi saudara nggak usah marah. Mungkin cuma ya sesak saudara sedih. Tetapi saudara jangan balas dengan umpatan. Dan disitulah kita dididik saudara. Kita dididik. Cukup bagus sekali ukuran iman itu setiap orang masing-masing. Saya ketika beli satu makanan, saya heran saudara. Satu makanan, orang ini ya maksudnya ada di emperan lah. Jual makanan yang ada di pinggir jalan. Kalau di Indonesia kan banyak seperti itu saudara. Nah, di pinggir jalan kan diperbolehkan. Orang pakai gerobak atau pakai kereta masakan. Saya heran, sampai orang punya mobil yang mewah-mewah makan di situ. Saya makan juga di situ. Saudara tahu makanannya cuma 12.500. Nggak sampai berapa itu? $1 ya? $1,1 saudara. Itu mie goreng, nasi goreng, bihun goreng, enak lagi. Mau bayari 10 orang nggak mundur kita. Betul nggak saudara? Nggak mundur. Mau tambah 3 nggak mundur. Itu kalau mau murah hati di situ habis-habisan boleh lah. Tapi saya enggak ngajak orang untuk makan situ, tetapi orang sering ngajak saya, Pak di sini aja Pak enak. Aduh, ya sudahlah, memang enak saudara. Kita kadang-kadang bungkus gitu makan sendiri. Terus saya bilang sama orangnya, Pak kenapa kok enggak mau pakai gas, pakai ini besar, terus diperbaiki walaupun tempat pinggir jalan tambah kursi tambah apalah. Enggak. Dia mesti pakai kayu bakar. Ininya lama. Kenapa? Dan kalau saya pesan 4 gitu, dia bikinnya 2. Lebih enggak mau. Kenapa Pak? Bikin 3 sekaligus. Enggak. 2. Enggak capek? Enggak. Saya tanya ibu apa? Itulah ukuran kita. Walaupun kita bisa masak 10, nanti akhirnya berubah rasanya. Lebih baik 2 saja. Kalau 1 saya tahu ukurannya, 2 tahu ininya gorengnya gampang. Kalau 10 gorengnya saudara pakai kekuatan, pakai sekrom mungkin pakai saudara. Bukan lagi pakai ini ya, pakai enggak karuan. Jadi nanti apinya mesti besar, dia mesti ngatur lagi. Dia bilang enggak. Tapi kan omset enggak tambah banyak. Enggak apa-apa Pak. Saya sudah rame, itu sudah syukur. Kalau saya mau lebih besar lagi, pasti masaknya beda. Yang makan beda belum tentu rame. Sehingga saya harus berpikir ya inilah. Saya pikir-pikir ukurannya dia seperti itu. Saudara, itulah ukuran setiap orang. Jadi saudara, kita mesti tahu. Kalau saudara mau memasak besar, saudara harus punya tempat yang lebih besar. Nggak bisa saudara pakai tempat yang lebih kecil. Saudara, saya satu kisah lagi untuk saudara supaya tahu aja, untuk menutup ukuran kita. Contoh-contoh, yaitu orang tiba-tiba saudara dengar khotbah ini, atau khotbah seseorang, terus dia memberanikan dirinya. Aku percaya, sesuai dengan Petrus jalan di atas air. Terus dia ngomong, dia berdoa. Ini yang terjadi di Korea. 3 orang perempuan. Ketika banjir, aku percaya, doa percaya, ayo percaya jalan, tenggelam mati. Walaupun dia ada Tuhan dalam hatinya. Tapi Tuhan tidak suruh loh. Tuhan berkata kepada Petrus, marilah. Petrus bilang, kalau engkau Tuhan, suruh aku keluar, suruh. Keluarlah, baru keluar. Saudara, nggak bisa iman maksa sendiri. Itu yang terjadi. Dan kalau itu dipaksakan berbahaya. Saudara kalau lihat ular piton, berantem sama buaya, saudara lihat ini, lebih banyak menang ular piton. Lebih banyak. Kecuali kalau buayanya pintar, dia masuk ke air lama.
Akhirnya ular itu kan mungkin kalah lama, air bisa keluar, saudara. Tetapi kebanyakan kena lilit, nggak bisa. Tapi ini ada ular, saudara, python itu, yang memang mungkin belum pengalaman, agak gede. Dia ngelawan buaya. Nah buayanya mungkin tahu, oh nggak terlalu besar, tapi cukup besar sebenarnya. Dia lawan, dia geget, kaget. Oh saudara, saya seru lihat itu, saudara. Kadang-kadang saya lihat, kok saya begini. Kadang-kadang saya bilang, wah singa itu jahat ya. Makan sampai seperti itu. Saya ngomong, saya lebih jahat lagi. Setiap hari makan sapi, kambing, domba. Betul nggak saudara? Nyamuk pun dibunuh, saudara. Semut pun mati lebih jahat lagi loh. Kadang-kadang saya lihat gitu, saya lihat diri saya, oh iya benar juga. Kita lihat baru itu ngomong jahat. Padahal kita lakukan, kita ngomong kita benar. Itulah refleksi diri yang salah. Setelah saya lihat ular piton itu berantem, saudara, cek, buaya itu kecepit. Gak berkutik memang. Sudah setengah, menurut saya sudah mati. Dia makan, saudara. Dia makan kepalanya. Dah. Ular kan tambah lama, mulut tambah besar, saudara. Makanya setan itu kan berupa ular. Kalau ngomong tambah lama tambah banyak omongannya, saudara. Mendakwa terus, neror terus orang itu. Wah, melar. Buahnya dimakan, saudara, sampai di ekor. Kan beres toh? Nggak lama lagi meledak perutnya. Meledak, bom, saudara. Kok bisa terjadi begini? Karena bukan kapasitas dia untuk makan. Over. Karena buaya ini terlalu besar, kuat, walaupun dia sudah mati. Namun dia mungkin masih bisa goyang dikit-dikit, atau bagaimana saya nggak tahu. Atau mungkin nggak kuat, saudara. Karena mungkin saudara ular buayanya dimakan terlalu besar mungkin. Bukan ukurannya, meledak. Padahal jarang ada seperti itu. Itu kejadian pertama. Bagaimana sampai ular itu, saudara makan itu meledak loh. Dan buayanya mati loh. Bukan buayanya hidup di dalam loh, saudara. Meledak. Dan itulah kalau saya katakan kembali. Janganlah memaksakan imanmu, saudara. Tetapi bertumbuhlah sesuai dengan apa yang ada. Apa yang kita tahu hari ini, saudara jangan bicara, orang tanya sama saya, bagaimana kejadian dunia? Kita nggak tahu, tetapi yang pasti berdoalah supaya imanmu semakin kuat. Itu aja penting. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang baik, yang sempurna, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati setiap umat-Mu saat ini yang ada di tempat ini, supaya melalui firman Tuhan di akhir zaman, akhir daripada akhir zaman ini, supaya Tuhan Engkau memberi kepada kami, yaitu firman Tuhan, supaya kami boleh melihat bahwa inilah waktu yang terakhir. Supaya kami boleh membangun iman kami, memberkati setiap kami. Biarlah perjamuan kudus ini boleh mengingatkan kami kembali semuanya. Bahwa Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kami semuanya. Dia sudah tunjukkan kasih-Nya. Dia dianiaya, dia dicemeti, dia dicemooh, dia direndahkan, dia diolok-olok, dia diludahi. Bahkan dia mati di kayu salib. Sudah menunjukkan kasih-Nya yang nyata kepada saudara dan saya. Sucikan, kuduskan, layakkan kami Tuhan. Untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara, angkat roti di atas kepala saudara. Saya akan bacakan firman Tuhan dan kita akan makan bersama-sama. Sebab apa yang aku teruskan kepadamu yang aku terima daripada Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan setelah itu mengucap syukur atasnya. Serta memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kacauan di atas kepala kita.
Demikian ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Amin. Ungkapkan rasa syukurmu kepadamu Tuhan. Siramaya. Katakan, aku bersyukur Tuhan. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu nyata. Kasih-Mu besar. Kau berikan yang terindah, yang terbaik, yang berharga dari hidup. Untuk kami semuanya boleh nikmati kasih karunia-Mu. Ku bersyukur kepadamu Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Glory, glory, terpuji namamu. Terpuji namamu Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan kiranya Tuhan Kau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan iman rohani mereka sampai kepada anak cucu mereka. Biar kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja, jemaat dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala, sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati.